Otot bokong ngebantu kita berjalan tegak, lari, naik tangga, dan masih banyak lagi. Ini juga otot terbesar dan terkuat di tubuh kita loh, tapi kita suka lupa menggunakannya. Serius, ada yang namanya amnesia gluteal. Penyebabnya, kita kelamaan duduk saat siang atau karena tubuh kita nggak aktif. Kita ngasih tahu tubuh kita kalau kita nggak menggunakan otot bokong. Jadi otot itu nyari cara sendiri untuk menggantinya. Misalnya, waktu kamu melakukan squat atau gerakan lain yang harus meregangkan pinggul, dengan bantuan otot bokong, otot lain akan menggantikannya. Jadi yang bekerja adalah otot punggung bagian bawah dan hamstring. Itu seperti sebuah pesan yang jelas untuk otot bokong. Iya, lanjutin aja tidurnya. Kerjaan kamu bakal dikerjain yang lain kok. Yuk, bangunin otot itu. Glute bridge. Berbaringlah telentang di lantai. Geser telapak kaki sampai ke dekat lutut. Lebarkan lutut dan kaki selebar pinggul. Lemaskan bahu dan kepala. Sekarang, silangkan tangan di depan dada. Tangan gak akan dipakai di latihan ini. Miringkan panggul ke arah tubuhmu. Sekarang, bokong bawah kamu rata nggak? Bagus, soalnya nggak boleh melengkung atau menekan lantai. Ini posisi netral. Nah, angkat pinggul dari lantai sebelum bokong diangkat. Kencangkan otot bokong saat diangkat, pelan-pelan turun ke lantai. Waktu diangkat, pinggul harus duluan ya, lalu punggung. Saat turun, kebalikannya, punggung dulu, baru pinggul. Mulai latihan dengan glute bridge, soalnya latihan ini simple. Meskipun kamu lagi nggak bugar, latihan ini juga bagus untuk mengaktifkan otot bokongmu. Kamu bisa mulai tanpa beban tambahan dan pakai tubuhmu aja. Kamu punya stopwatch nggak? Bagus, lakukan ini selama 1 menit. Kita lanjut ke latihan berikutnya, donkey kicks. Posisikan badan seperti meja, letakkan tangan lurus di bawah bahu dan lutut di bawah pinggul. Tundukkan dagu sedikit biar bagian belakang leher menghadap langit-langit. Punggung kamu harus rata ya. Nah, sekarang latih perut bawah tapi jangan sampai tulang belakang melengkung. Kaki membentuk sudut 90 derajat dengan lutut, buang napas, dan perlahan angkat kaki kanan agar kaki sejajar dengan langit-langit. Kembali ke posisi awal. Jangan sampai paha lebih tinggi dari torso ya, nanti punggung bawah akan tertekan. Tinggi maksimalnya adalah tepat sebelum pinggul mulai berputar atau punggung mulai melengkung. 30 detik untuk kaki kanan. Dan 30 detik untuk kaki kiri. Clamshells.
Berbaring menyamping, tumpuk tungkai dan bahu, lalu tekuk lutut pada sudut 45 derajat. Tumpuk juga kakimu, sandarkan kepala di lengan di bawahmu, seimbangkan tubuh dengan lengan atasmu. Biarkan pinggul juga menumpuk karena kamu mungkin merasa pinggul atas akan bergoyang ke belakang selama latihan ini. Satukan kaki dan angkat lutut atas setinggi mungkin, tapi jangan menggeser panggul atau pinggul. Pastikan kaki bawah tetap di lantai. Berhenti sebentar, lalu kembalikan kaki yang di atas ke posisi awal. Otot perut harus kencang, untuk itu tarik perut ke dalam karena bisa membantu menyeimbangkan panggul dan tulang belakang. Lakukan ini selama 1 menit ya, 30 detik di satu sisi dan 30 detik di sisi lain. Latihan tubuh bagian bawah nggak lengkap tanpa variasi squat. Ini versi dasar yang bisa kamu lakukan tanpa alat. Pasang kuda-kuda lebar dengan kaki selebar bahu, letakkan tangan di depan agar lebih seimbang, dan duduk seolah-olah ada kursi di belakangmu. Turun pelan-pelan agar gerakanmu lebih terkontrol. Lutut harus ada di belakang jari kaki, busungkan dada, lihat ke depan agar punggung lurus. Saat berdiri, bikin lebih cepat daripada saat turun. Dengan squat, kamu memperkuat otot lutut dan pinggul. Nyalakan stopwatch dan coba lakukan squat ini selama 1 menit. Latihan bird dog. Posisikan tubuh seperti meja lagi. Biarkan lutut ada di bawah pinggul dan tangan di bawah bahu. Kencangkan otot perut agar tulang belakang netral. Jangan melengkung ya. Sekarang dekatkan tulang belikat. Pertama-tama, angkat tangan dan kaki kiri bersamaan. Pinggul dan bahu harus sejajar dengan lantai saat melakukan ini. Tempelkan dagu ke dada agar kamu menatap lantai dan meregangkan leher. Bagian belakang leher harus sejajar dengan tulang belakang. Tahan beberapa detik, lalu kembali ke posisi awal. Lakukan hal yang sama dengan tangan kiri dan kaki kanan, itu 1 putaran. Yang penting panggul jangan muter dan pinggul jangan turun ya. Jangan angkat kaki terlalu tinggi dan jangan turunkan dada. Tulang belikat harus jauh dari telinga. Bergerak pelan supaya tubuh bisa lebih mudah dikendalikan. Atur napasmu, atur 1 menit di stopwatch.
reverse lunge. Berdiri tegak dengan tangan di pinggul, angkat dada, bahu ke belakang dan kaki selebar bahu. Tumpukan berat badan kamu di kaki kiri dan angkat kaki kanan lurus ke belakang. Melangkah jauh ke belakang, saat melakukan ini, otot bokong akan mengencang. Paha depan harus sejajar dengan lantai saat lutut kiri menekuk 90 derajat dan berada di atas pergelangan kaki. Kembali ke posisi awal dan ulangi. Lunge bisa memperkuat berbagai otot termasuk hamstring, quadricep, bokong, dan betis. Lakukan selama 30 detik untuk masing-masing kaki. Kamu juga bisa latihan lunge dari berbagai sudut. Kita langsung aja ke lunge samping ya. Berdiri tegak, buka kaki selebar pinggul. Sekarang langkahkan kaki lebar ke sisi kanan. Tekuk lutut kanan sekaligus dorong pinggul ke belakang, kaki harus menapak lantai. Sama kayak squat, lutut nggak boleh lebih maju dari kaki. Dorong dengan kaki kanan untuk kembali ke tengah. Lunge samping juga bagus untuk melatih otot paha dalam. Nyalakan stopwatch dan lakukan 30 detik untuk masing-masing sisi. Lateral step ups juga merupakan cara lain untuk melatih otot bokong. Ambil tangga atau bangku, kardus, apa aja deh yang lebih tinggi dari lantai. Berdiri di sisi kiri bangku, naik dengan kaki kanan dan luruskan kaki kiri. Luruskan tangan ke depan agar seimbang, tekuk lutut kanan dan perhatikan posisinya. Jangan sampai lebih maju dari jari kaki ya. Sentuh lantai dengan tumit kiri sambil turun perlahan. Berdiri lagi, dan kalau mau lebih menantang, angkat lutut ke posisi atas, tahan selama 1-2 detik. Setengah menit untuk masing-masing sisi, pasti bisa.
Gimana rasanya melakukan latihan ini? Kamu udah ngerasa otot bokongmu aktif? Otot bokong mungkin tetap tidur meskipun kamu mulai berolahraga, soalnya badan terbiasa memindahkan tanggung jawab ke otot lainnya. Ini tes simple untuk ngecek apakah latihan ini mengaktifkan otot bokongmu. Coba lakukan single leg loop bridge. Luruskan satu kaki, satu lagi menekuk di lantai. Tahan seperti itu dengan pinggul diangkat. Di mana yang kerasa? Bokong, hamstring, quadricep, atau punggung bawah? Kalau terasa di otot lain, mungkin otot bokongmu masih tidur. Cek hal yang sama dengan latihan lain dari video ini. Satu lagi cara untuk ngecek hal itu, apa panggulmu bisa diam di posisi netral atau pindah ke samping saat tulang belakang turun ketika latihan tadi? Duh, otot bokongnya gagal beraksi lagi. Makanya kamu harus fokus sama otot bokong waktu melakukan latihan di daftar ini, agar bisa bereaksi lebih dulu dibanding otot lainnya. Jangan curang ya otot bokong. Sit up memang menjadi latihan perut favorit, tapi itu bukanlah latihan terbaik. Pertama, sit up tidak hanya menyasar perut, tapi juga butuh sikap tubuh sempurna, sehingga sulit untuk pemula. Kedua, latihan ini sangat mudah dicurangi. Dan ketiga, salah melakukannya bisa membuat sakit punggung. Intinya, latihan ini versi kurang amannya gerakan crunch. Untuk melakukan crunch, berbaringlah telentang, tekuk lutut agar kaki menapak lantai. Letakkan tangan di belakang kepala dengan jari bertautan, lalu angkat kepala dan bahu dari matras pelan-pelan. Pastikan punggung bagian bawahmu tidak terangkat dari lantai, lalu turunkan kembali tubuhmu dan ulangi. Latihan perut lain yang bagus untuk pemula adalah bird dog. Berlututlah dengan lutut dibuka selebar pinggul dan letakkan tangan di lantai kira-kira selebar bahu. Angkat tangan kiri dan lutut kanan dari lantai sambil menyimbanginya dengan tangan dan lutut lain. Pastikan tumpuan bobotmu ada di tengah. Ini memang gerakan bagus, tapi juga bukan yang terbaik karena gerakan ini juga merangsang punggung bawah, bokong, dan paha, bukan latihan perut saja. V-up menggabungkan gerakan torso dari sit-up dengan kaki memanjang. Ini bagus untuk keseimbangan, mobilitas, dan kekuatan quadricep. Berbaringlah telentang, lalu angkat lengan dan kaki ke atas sampai membentuk huruf V. Pikirkan seolah-olah kamu mencoba melipat tubuhmu sambil menjaga keseimbangan di panggulmu. Selanjutnya, beast hold. Untuk gerakan ini, buka lengan selebar bahu dengan lutut ditekuk di lantai. Lalu kencangkan inti tubuh. Angkat lutut dari lantai, tapi kaki tetap di lantai. Lalu lihat berapa lama kamu bisa menahan posisi ini. Sebagai permulaan, cobalah 1 menit. Untuk meningkatkannya, kamu juga bisa merangkak ke depan dan ke belakang dalam posisi ini. Latihan berikutnya adalah hollow rock. Berbaringlah telentang dengan lengan di atas kepala. Lalu lakukan crunch dengan mengangkat kaki dan lengan dari lantai. Alihkan bobotmu agar kamu berayun ke belakang dan ke depan sedikit sambil menjaga posisi rongga. Perut harus dalam posisi crunch untuk gerakan ini. Kita tentu pernah dengar plank, dan itu efektif. Makanya plank ada dalam daftar ini. Plank juga membantu menguatkan lengan, pinggul, dan quadricep. Jadi, kalau kamu mencari latihan perut, plank mungkin bukan pilihan terbaik. Hover adalah latihan bagus lainnya yang mirip plank. Untuk gerakan ini, kamu harus bertumpu pada sikumu, bukan menahan tubuh dalam posisi push up. Peralatan bagus yang bisa membantumu adalah roda perut atau ab roller. Tekuk lutut dan kencangkan inti tubuh. Lalu gulingkan roda ini di depanmu dengan memanjangkan lenganmu. Roda ini adalah alat yang bagus karena melatih banyak otot di dalam inti tubuh pada sudut berbeda. Selanjutnya adalah Russian twist. Mulailah dengan duduk di lantai dan rentangkan kakimu. Lalu bersandarlah agar torso dan kakimu membentuk sudut tumpul. Lalu gunakan inti tubuh untuk menyeimbangkan. Putar torso dari samping ke samping tanpa menggerakkan kaki. Tapi pastikan kamu tidak hanya menggerakkan lengan dari satu sisi ke sisi lain. Kamu harus memutar seluruh tubuh bagian atas dari kiri ke kanan. Selanjutnya, the candle rise. Berbaringlah telentang, gulingkan tubuh ke arah bahu, lalu angkat pinggul dan kaki. Perutmu akan mengencang saat kamu mendorongnya.
Latihan dead bug juga cara populer untuk memperkuat otot inti tubuh dan meningkatkan stabilitas. Berbaringlah telentang dengan kaki dan pinggul membentuk sudut 90 derajat. Luruskan lengan ke atas. Mulailah turunkan lengan kiri dan angkat kaki kanan. Hentikan keduanya sebelum menyentuh lantai. Lalu, kembali ke posisi awal dan ulangi di sisi satu lagi. Semakin lama kamu mengangkat kaki, semakin efektif latihan ini. Untuk membuatnya lebih efektif lagi, angkat bahu dari lantai juga. Mountain climber adalah pokok latihan otot inti tubuh. Kamu butuh kekuatan perut yang cukup untuk menahan dirimu dalam posisi plank dasar. Pastikan panggulmu miring ke belakang dan angkat lututmu bergantian ke dada. Bayangkan seorang pelari sprint saat mulai lomba. Ingatlah, kalau panggulmu tidak lurus benar, perutmu tidak akan mendapat latihan yang bagus. Satu lagi latihan yang bagus untuk pemula adalah gerakan heel tap yang simple tapi efektif. Dalam posisi crunch statis, angkat lutut, lalu secara bergantian sentuhkan tumit ke lantai. Ini bisa mengencangkan seluruh bagian samping perut dan sempurna untuk orang yang ingin mendapatkan six pack. Untuk latihan berikutnya, reverse crunch. Mulailah berbaring dengan lengan di samping tubuh, lalu angkat kaki dan pastikan lututmu ditekuk pada sudut 90 derajat. Buang napas, dekatkan lutut ke dada, lalu angkat pinggul dari lantai. Tahan posisi ini, lalu perlahan turunkan kaki kembali ke posisi awal. Punggung tidak boleh melengkung karena kamu harus selalu menjaga kekencangan. Long lever plank adalah versi plank biasa yang lebih baik. Untuk latihan ini, satukan kaki dan siku. Lalu, mundurkan kaki agar siku hampir sejajar dengan dahi. Lalu, seperti plank biasa, tahan posisi ini selama mungkin. Side plank adalah salah satu gerakan paling mudah dan paling bagus yang bisa kamu lakukan. Berbaringlah menyamping dengan lutut menekuk, lalu topang tubuh bagian atas dengan siku. Kemudian, angkat pinggul dari lantai dan tahan posisi ini. Sekali lagi, cobalah 1 menit, lalu ulangi di sisi satu lagi. Torso track juga alat latihan yang bagus. Kamu bisa membelinya untuk latihan di rumah atau pergi ke gym. Ada banyak cara penggunaannya, dan ini bisa dipakai untuk semua orang, apapun tingkat kebugaranmu. Latihan paling mudah menggunakan torso track adalah kencangkan otot perut dan dorong ke depan sejauh mungkin. Tarik kembali tubuhmu dan selesai. Sekarang, ini dia 5 latihan terbaik. Untuk vertical leg crunch, lipat tangan, lalu letakkan di belakang lehermu. Angkat kaki dan luruskan, sambil menjaga punggung bagian bawahmu agar tidak terangkat. Lalu angkat tubuh bagian atas dan bahumu dari lantai, seperti crunch biasa. Di nomor 4, ada crunch di bola olahraga. Menggunakan bola bisa mencegah permukaan keras mencederai tulang belakang dan membantumu melakukan gerakan dengan lebih tepat. Latihan ini meningkatkan kekuatan punggung bagian bawah, menopang tulang belakang, dan memperbaiki postur. Latihan ini mungkin sekitar 40% lebih efektif daripada crunch biasa. Lanjut ke posisi 3, ada Captain Chair. Mulailah dengan duduk di kursi dan pegang kedua sisinya. Kencangkan inti tubuh saat melakukan ini. Lalu coba angkat kedua lutut secara bersamaan. Latihan ini juga bisa diganti dan disesuaikan dengan kemampuanmu. Kalau kamu sudah lebih ahli, coba luruskan kedua kaki dan tahan. Latihan perut terbaik kedua adalah bicycle crunch. Mulailah dengan berbaring di lantai, dengan punggung bagian bawah ditekan ke lantai. Letakkan tangan di samping kepala, lalu angkat satu kaki dari lantai dan luruskan. Angkat kaki satu lagi dan tekuk lutut ke arah dada. Saat melakukan ini, sentuhkan siku berlawanan ke arah lutut yang diangkat. Ini membuat inti tubuh berputar. Terus lakukan ini sambil mengganti sisi sekitar 10 kali. Dan nomor 1 di daftar latihan perut terbaik kita adalah hollow body crunch. Berbaringlah telentang dan tekan punggung bagian bawah ke lantai. Angkat lengan dan kaki, kencangkan inti tubuh. Angkat kepala dan bahu dari lantai, tapi pastikan jangan menempelkan dagu ke dada. Lalu, tahan posisi ini. Sebaiknya mulai dengan 10 atau 20 detik. Ini salah satu latihan perut terbaik karena tidak mengandalkan otot lain atau membutuhkan banyak mobilitas. Ini juga mengaktifkan perut bagian atas dan bawah karena kamu memiringkan panggul dan mengangkat bahu dari lantai.
Kalau cuaca bikin kamu malas pergi nge-gym, jangan sedih. Yang kamu perlukan untuk membentuk ototmu cuma bantal dan permukaan datar untuk berbaring. Latihan kekuatan manusia super. Tengkuraplah sehingga perutmu menyentuh bagian tengah matras dan taruh bantal di antara lututmu. Tarik napas dalam-dalam, saat melepaskannya, tekan pergelangan kakimu, kencangkan otot pada bokongmu, lalu angkat kaki dan tubuh bagian atas. Jaga agar tetap lurus ya. Tahan selama 5-10 detik, lalu rileks untuk waktu yang sama. Lakukan gerakan ini 5 kali, latihan ini akan mencegah tulang belakangmu melengkung ke depan dan memperkuat punggung, kaki, dan bokongmu. Bridge with squeeze. Berbaring telentang dengan kaki ditekuk dan selipkan bantal di antara lututmu. Tahan pundak tetap di lantai, angkat bokong sehingga tubuh membentuk posisi bridge. Tulang rusukmu harus lurus dengan panggul. Pertahankan posisi ini dan tekan bantal perlahan 20 kali. Turunkan tubuhmu perlahan ke karpet, angkat lututmu ke dada, ini akan membuat tubuhmu rileks. Ulangi gerakan ini 2 kali dengan total 3 set. Latihan ini akan menguatkan paha bagian dalam, perut, dan bokong. Reverse crunches. Berbaring telentang di atas matras gymmu dan selipkan bantal di antara lututmu. Mulai angkat kakimu hingga membentuk sudut 90 derajat. Lalu, angkat pinggulmu dari lantai, kemudian turunkan kakimu kembali dengan perlahan dan hati-hati. Ulangi gerakan ini 10 kali. Gerakan ini akan menguatkan otot perut dan akan membantumu punya postur tubuh yang lebih baik. Roll down with knee squeeze. Duduklah di atas sofa yang keras dengan menekuk lutut, telapak kaki rata di atas bantal sofa, kemudian luruskan punggung. Tempatkan bantal di antara lututmu, tarik tubuh ke belakang sambil memegang bagian belakang pahamu sedikit di bawah lutut. Dagumu harus ditekan ke arah dadamu, tekan bantalnya, dan perlahan turunkan tubuhmu hingga kedua tanganmu lurus. Pastikan kepalamu hampir menyentuh sandaran sofa di belakangmu. Tahan posisi ini selama 4-5 tarikan napas yang dalam, kemudian tarik tubuhmu kembali. Lakukan 8 hingga 10 kali repetisi, gerakan ini melatih otot perut dan paha bagian dalam. Pose merpati. Taruh bantal di lantai dan letakkan lutut di lantai dan tangan di atas bantal hingga membentuk posisi tabletop. Dengan perlahan dan hati-hati, silangkan kaki di bawah dadamu dan biarkan kakimu yang satunya lurus ke belakang. Turunkan tangan, jaga agar kepala, dada, dan bahumu tetap terangkat. Pastikan lenganmu rileks di atas bantal, tutup mata, dan buat tubuhmu rileks dalam posisi ini selama 3 menit, kemudian ganti kaki. Latihan ini akan membantumu meregangkan area pinggul, memperbaiki postur, bahkan mengurangi stres. Hip knee pillow press. Berbaring telentang di lantai dengan jari-jari kaki dan telapak kakimu rata di lantai. Pahamu harus dalam posisi lurus dengan pinggulmu ya. Tekuk lutut 90 derajat dan posisikan tepat di atas kakimu. Taruh bantal di antara lututmu dan tekan selama 10 detik sebelum melepasnya. Ulangi setidaknya 10 kali. Jika terasa lebih nyaman, kamu bisa melakukan latihan ini sambil duduk di kursi. Latihan ini akan membantumu melatih otot paha bagian dalam dan memperkuat lututmu. Pillow slides. Ambil posisi push up dengan lutut di atas bantal dan handuk di bawah kedua tanganmu. Gerakan badan dan geser handuk di depanmu sampai punggungmu lurus. Kembali ke posisi awal dengan menekan ototmu, lakukan 8-10 kali. Latihan ini bagus untuk memperkuat otot perut dan mendapatkan perut yang indah. Kneeling ankle squeeze. Tempatkan kursi atau kotak di depanmu untuk menjaga keseimbangan dan letakkan tanganmu di atasnya. Bagusnya sih yang setinggi pinggangmu. Posisikan kursi sedemikian rupa sehingga lenganmu menyentuhnya dengan nyaman, tak perlu meregangkan tanganmu untuk mencapainya. Tekan pergelangan kaki bersamaan dan tegangkan otot bokongmu. Tahan selama 10 detik dan lakukan setidaknya 15 kali. Latihan ini mengencangkan otot bokong dan pergelangan kakimu. Oh iya, bantal bukan satu-satunya peralatan yang bisa kamu gunakan untuk latihan ya. Contohnya, meja ini. Clapping push up. Pertama-tama, pastikan mejamu cukup kokoh dan tidak akan bergeser begitu kamu mulai mendorongnya. Jangan gunakan meja lipat atau meja kopi, taruh tanganmu di tepi meja dan tarik kakimu ke belakang. Posisimu harus seperti saat melakukan incline push up. Turunkan tubuh dengan gerakan push up, lalu dorong meja sehingga tanganmu tidak menyentuh mejanya lagi. Tepukan tanganmu, lalu siapkan dirimu kembali ke posisi awal. Lakukan gerakan ini 10 kali. Kalau susah untuk bertepuk tangan, lakukan saja incline push up biasa. Nah, kursi yang tadi apa kabar? Step ups to reverse lunges. Letakkan kursi kokoh di depanmu, taruh salah satu kakimu di atasnya, angkat tubuhmu dan luruskan kakimu yang berpijak pada kursi. Tekuk kaki lainnya membentuk sudut 90 derajat, kemudian turun dari kursi, tarik kaki yang tadi berpijak pada kursi ke belakang hingga membentuk posisi lunge.
Kembali ke posisi awal dan ganti kaki. Lakukan gerakan ini 10-15 kali. Sekarang, bagaimana kalau kita pakai piring kertas? Reverse lunges to lateral lunges. Taruh piring kertas di bawah kakimu yang bakal meluncur ke belakang, turunkan badanmu ke posisi reverse lunge. Lalu, tarik piring kertas dengan kakimu kembali ke posisi awal. Kemudian, gerakan piring dan kakimu ke samping ke posisi side lunge. Jangan lupa ganti kaki 30 detik sekali. Tunggu, tisu toilet pasti seru nih. Plank stack, tumpuk 3-4 gulung tisu toilet. Ambil posisi plank, tumpukan tisu toilet tadi harus ada di sebelah kananmu. Dengan hanya menggunakan tangan kananmu, ambil tisu tadi satu persatu dan tumpuk di sebelah kirimu. Setelah semua tisunya berpindah tempat, gunakan tangan kirimu untuk membuat tumpukan baru di sebelah kanan. Jam di lantai. Berdiri tegak dan bayangkan ada jam di depanmu. Taruh tisu toilet di posisi angka 12, tepat di depanmu, 10, dan 2. Langkahkan kaki kiri ke depan, lalu tekuk. Bertumpulah pada kaki kirimu, lalu sentuh tisu toilet di posisi angka 10 dengan tangan kananmu. Kemudian, kembali ke posisi berdiri tegak dan ulangi dengan 2 tisu lainnya. Ingat agar terus menjaga otot perutmu tetap kencang. Latihan ini akan meningkatkan keseimbanganmu. Setelah selesai, ganti sisi. Lakukan 5 kali di setiap sisinya ya. Bonus, sekarang kamu bisa pamer ke teman-temanmu kalau kamu punya tisu toilet multifungsi. Nah, mari perhatikan meja dapurmu. Kamu juga bisa menggunakannya untuk mengangkat lutut. Berpeganganlah pada meja dapurmu dengan tangan kiri, taruh kaki kananmu ke belakang dalam posisi curtsy. Itu loh menghormat ala bangsawan Eropa. Selagi kaki kirimu ditekuk di depan, pastikan untuk menekan paha bagian dalammu. Setelah kamu mengangkat tubuhmu, berputarlah ke arah meja dapur dan angkat kaki kananmu, berputar hingga menyentuh meja dapur. Istirahat selama beberapa detik, lalu ulangi gerakan ini. Lakukan 10 hingga 15 kali pada setiap sisinya ya. Push up di meja dapur dengan mengangkat lutut. Berdirilah menghadap meja dapur dengan tangan menahan tubuhmu. Turunkan badan ke depan dan letakkan tangan selebar bahu di tepi meja dapur. Ambil posisi plank, turunkan dadamu ke depan ke arah meja untuk melakukan push up. Tapi saat kamu menurunkan tubuhmu, angkat dan tekuk salah satu kakimu ke depan. Jangan lupa untuk melibatkan otot perutmu. Kemudian, kembali ke posisi awal, istirahat, lalu ulangi dengan kaki lainnya. Lakukan 10-15 kali pada setiap sisinya. Mumpung kamu lagi di dapur, kenapa nggak sekalian kamu pakai wajan itu? Mengangkat wajan. Gunakan kedua tanganmu untuk memegang gagang wajan di atas kepalamu. Pastikan siku mengarah ke depan, perlahan turunkan wajan ke belakang kepalamu. Tahan selama beberapa detik, lalu angkat lagi. Lakukan 20 kali. Latihan ini akan membantu untuk melatih otot tricepsmu, sekaligus menyiapkan wajan buat makan malam. Ini baru namanya multitasking. Keren kan?